Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hudia Fisabilillah selaku perwakilan dari kelompok 8 kelas PAP 2022C. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya pada Ibu Khairul Nikmah selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Keuangan dan Perbankan beserta rekan-rekan dari kelompok 8 yang telah turut aktif berkontribusi dalam menyusun video untuk pemenuhan tugas UAS. Pada video ini kami akan menjelaskan seputar administrasi deposito pada Bank BTN atau Bank Tabungan Negara. Adapun serangkaian topik yang akan kita bahas yakni yang pertama gambaran umum deposito, kemudian profil Bank BTN, lalu administrasi deposito pada Bank BTN, perhitungan suku bunga, dan yang terakhir proses pencairan. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai gambaran umum deposito. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan deposito? Secara umum, deposito didefinisikan sebagai produk keuangan yang ditawarkan oleh bank berupa dana simpanan berjangka yang penyetorannya atau penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu atau jatuh tempo dengan syarat tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan pihak bank. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik deposito. Adapun untuk karakteristiknya terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu memiliki jangka waktu tertentu. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya deposito merupakan simpanan berjangka yang dimana dananya hanya bisa dicairkan pada tanggal jatuh tempo yang telah disepakati di awal, misalnya untuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan hingga 12 bulan. Pencairan sebelum jatuh tempo biasanya akan dikenakan penalti atau denda. Kemudian yang kedua yaitu bunga lebih tinggi. Secara umum, suku bunga yang ditawarkan untuk deposito jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk tabungan biasa. Hal ini karena sebagai kompensasi atas dana yang mengendap dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu risiko rendah. Deposito dianggap sebagai instrumen investasi paling aman yang dimana simpanan nasabah akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS hingga batas nilai tertentu. Kemudian yang keempat yaitu setoran minimal. Untuk membuka rekening deposito diperlukan jumlah dana awal yang lebih besar dibandingkan tabungan biasa. Batas minimal ini bervariasi tergantung kebijakan masing-masing bank. Lalu yang selanjutnya yaitu bentuk nasabah. Untuk produk deposito dapat dibuka oleh nasabah individu atau perorangan maupun nasabah institusi atau badan usaha atau perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu likuiditas rendah. Dana yang ditempatkan dalam deposito bersifat tidak cair atau liquid dalam jangka pendek. Nasabah tidak bisa menarik dana sewaktu-waktu melalui ATM atau cek seperti pada rekening giro atau tabungan biasa. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari deposito, yang dimana secara umum bentuk deposito ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada deposito berjangka, kemudian yang kedua ada sertifikat deposito, lalu yang ketiga ada deposit on call, dan yang terakhir ada deposito syariah. Nah, deposito berjangka ini merupakan simpanan uang yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu habis atau jatuh tempo. Umumnya mulai dari 1, 3, 6, sampai 12 hingga 24 bulan tergantung kebijakan dari bank. Kemudian yang kedua yaitu sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito merupakan instrumen simpanan berjangka yang dapat diperdagangkan atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Hal ini berbeda dengan deposito berjangka yang hanya bisa dicairkan oleh pemilik rekening asli. Lalu yang ketiga yaitu deposit on call atau DOC, yang merupakan simpanan berjangka dengan jangka waktu yang sangat pendek, biasanya minimal 1 hari hingga kurang dari 1 bulan, misalnya 7 hari atau 14 hari.
Lalu yang terakhir yaitu deposito syariah, yang dimana merupakan produk simpanan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam, menghindari unsur bunga atau riba. Namun sebagai gantinya, deposito ini biasanya menggunakan akad seperti akad mudharabah, wadiah, dan lain-lain. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang profil Bank BTN. Bank Tabungan Negara atau BTN adalah bank milik negara yang berfokus pada pembiayaan perumahan dan produk simpanan retail. Bank BTN didirikan sejak tahun 1897 dan kini beroperasi di bawah pengawasan OJK dan menjadi peserta LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. BTN menyediakan beragam layanan perbankan seperti tabungan, deposito, pinjaman, kartu debit, serta layanan digital banking seperti BTN Mobile dan e-Deposito. Produk simpanan unggulannya antara lain tabungan BTN Batara, tabungan haji, dan deposito BTN Retail. Selanjutnya, pada bagian ini yaitu administrasi deposito di Bank BTN. Nah, pembukaan deposito di Bank BTN dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama langsung datang di kantor cabang dan yang kedua melalui online, tepatnya pada layanan e-Deposito BTN dengan prosesnya yang cukup sederhana. Pertama, nasabah perlu mengisi formulir pembukaan deposito, kemudian menyetorkan dana awal. Untuk deposito konvensional, setoran awal minimalnya sebesar 5 juta rupiah, sedangkan untuk e-deposito minimalnya yaitu 1 juta rupiah. Setelah itu, nasabah memilih jangka waktu atau tenor yang tersedia dalam pilihan 1, 3, 6, hingga 12 bulan. BTN juga menyediakan fitur Automatic Roll Over atau ARO, yaitu fitur perpanjangan otomatis setelah jatuh tempo jika nasabah menginginkannya. Untuk syarat pembukaannya, nasabah cukup menyiapkan kartu identitas diri seperti KTP atau paspor, NPWP, serta memiliki rekening BTN aktif sebagai rekening sumber dana. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, kemudian dana disetorkan, maka deposito akan langsung diaktifkan sesuai jenis produk yang dipilih. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai deposito BTN, terutama di deposito BTN retail rupiah, mulai dari manfaat, resiko, hingga proses pencairannya. Deposito BTN merupakan produk simpanan berjangka dalam mata uang rupiah yang ditujukan bagi nasabah yang ingin menyimpan dana dengan aman serta memperoleh tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Dari sisi manfaat, deposito BTN ini memberikan keuntungan finansial yang cukup menarik. Produk ini menawarkan suku bunga yang kompetitif sehingga dapat menjadi pilihan investasi berisiko rendah. Nasabah juga diberikan fleksibilitas dalam penerimaan bunga, di mana bunga deposito ini dapat dikapitalisasikan atau ditambahkan ke pokok simpanan maupun dipindah bukukan ke rekening nasabah untuk berbagai kebutuhan, contoh pembayaran angsuran rumah atau KPR, tagihan listrik maupun tagihan telepon. Selain memberikan keuntungan finansial, deposito BTN juga unggul dari sisi keamanan dan perencanaan keuangan. Dana deposito relatif aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS selama memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, adanya jangka waktu tertentu membuat nasabah lebih disiplin dalam mengelola keuangan karena dana hanya dapat dicairkan pada waktu yang telah ditentukan sesuai kesepakatan di awal. Nah, terus dari segi fleksibilitas nih, deposito BTN ini dapat dimanfaatkan sebagai jaminan kredit yang dikenal dengan kredit swadana. Nasabah juga memiliki pilihan perpanjangan deposito baik secara otomatis melalui fasilitas automatic rollover maupun tanpa perpanjangan otomatis. Bukti kepemilikan deposito pun tersedia dalam bentuk advis deposito digital maupun bilet fisik sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Meskipun tergolong aman, deposito tetap memiliki resiko yang perlu diperhatikan. Nah, salah satu resiko utamanya adalah resiko likuiditas, di mana pencairan dana
sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti sebesar 0,5% dari nominal deposito serta mengakibatkan bunga pada bulan yang berjalan itu tidak dibayarkan. Oleh karena itu, nasabah perlu menyesuaikan jangka waktu deposito dengan kebutuhan dana agar terhindar dari kerugian. Resiko lainnya berkaitan dengan penjaminan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Nah, simpanan tidak dijamin apabila melebihi batas maksimal penjaminan sebesar 2 miliar rupiah dalam satu bank atau apabila tingkat bunga yang diterima melebihi suku bunga penjaminan yang ditetapkan LPS. Selain itu, penggunaan fasilitas automatic rollover juga dapat menimbulkan resiko apabila nasabah lupa bahwa deposito akan diperpanjang secara otomatis sehingga dana menjadi kurang liquid. Nah, deposito juga memiliki keterbatasan dibandingkan instrumen investasi lain, seperti potensi bunga yang tidak selalu mampu mengimbangi laju inflasi, serta adanya pajak atau bunga deposito sebesar 20%. Selain itu, nasabah tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana, sehingga hasil investasi sepenuhnya bergantung pada kebijakan suku bunga bank. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai perhitungan suku bunga atau simulasi sederhana. Nah, pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat suku bunga deposito untuk individu atau perorangan pada Bank BTN. Nah, dapat kita lihat untuk saldo apabila nasabah menyetorkan saldo sebesar 5 juta sampai dengan kurang dari 10 juta, nantinya akan memperoleh bunga sebesar 1% untuk jangka waktu 1 bulan hingga 24 bulan. Kemudian, apabila nasabah menyetorkan sejumlah uang sebesar 10 juta sampai dengan kurang dari 100 juta dengan jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan, nantinya akan memperoleh bunga sebesar 2,25%. Namun apabila nasabah memilih jangka waktu 3 bulan sampai 24 bulan, nantinya akan memperoleh bunga sebesar 2,50%. Kemudian apabila nasabah menyetorkan sejumlah dana sebesar 100 juta sampai dengan kurang dari 500 juta, nantinya akan memperoleh bunga sebesar 2,25% untuk jangka waktu 1 atau 2 bulan dan memperoleh bunga sebesar 2,50% apabila memilih jangka waktu 3 bulan sampai 24 bulan. Nah, bisa dilihat pada tabel suku bunga deposito. Baik, kemudian terdapat biaya layanan yang perlu ditanggung oleh individu atau perorangan, yang dimana terdapat biaya setoran minimal yaitu sebesar 1 juta. Kemudian terdapat biaya layanan atau biliet deposito yaitu sebesar 10.000 yang digunakan untuk biaya pencetakan biliet deposito. Kemudian terdapat juga biaya layanan untuk advis deposito yaitu apabila nasabah menarik uang sebelum jatuh tempo, yaitu dikenakan sebesar 0,5% dari nominal deposito dan bunga berjalan tidak akan dibayarkan. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu terdapat suku bunga deposito untuk lembaga atau badan usaha, yang dimana dapat kita lihat pada tabel tersebut bahwa apabila lembaga menyetorkan sejumlah dana sebesar kurang dari 1 juta, maka tidak akan memperoleh bunga atau bunga yang diperoleh yaitu 0%. Kemudian apabila lembaga menyetorkan uang lebih dari 1 juta namun kurang dari 10 juta, maka akan memperoleh bunga sebesar 1%. Kemudian apabila lembaga atau badan usaha menyetorkan sejumlah uang sebesar 10 juta namun kurang dari 100 juta dengan jangka waktu 1 bulan, maka akan memperoleh bunga sebesar 2,25%. Dan apabila untuk jangka waktu 2 bulan akan memperoleh bunga sebesar 2,40%. Kemudian untuk 3 bulan atau 4 bulan maka akan memperoleh bunga sebesar 2,65%. Dan apabila memilih jangka waktu selama 6 bulan sampai 24 bulan maka akan memperoleh bunga sebesar 2,90%. Kemudian terdapat biaya deposito bagi lembaga atau badan usaha yaitu biaya setoran minimal sebesar 10 juta rupiah. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu cara menghitung bunga pada Bank BTN dengan menggunakan simulasi sederhana. Nah, pada pembahasan ini kami akan menggunakan studi case yaitu
Apabila seseorang pada tanggal 1 April menempatkan deposito sebesar Rp7.500.000 pada Bank BTN selama 1 bulan dengan persentase suku bunga dari bank sebesar 1%, maka bunga yang akan diperoleh pada tanggal 1 Mei adalah, dapat kita lihat untuk keterangannya yaitu ada P, merupakan pokok atau nominal deposito, kemudian ada H yaitu jumlah hari selama 1 bulan, kemudian ada I yaitu persentase suku bunga per tahun, kemudian untuk pajak atas bunga akan dikenakan sebesar 20%. Nah, untuk rumus bunga deposito sendiri yaitu P dikalikan H dikalikan I, kemudian dikali 365 hari, yaitu jumlah hari selama 1 tahun. Kemudian dapat kita ketahui bahwa pokok atau nominal deposito yaitu sebesar Rp7.500.000 dikalikan 30 hari, kemudian dikalikan 1%, lalu dibagi 365. Dapat kita lihat bahwa untuk jumlahnya ditemukan sebesar 6.164. Ini merupakan total dari bunga deposito. Namun, ini masih belum dikurangi dengan pajak, yaitu sebesar 20%. Apabila dikurangi pajak sebesar 20%, maka akan menghasilkan total bunga yaitu sebesar 4.932. Apabila dikurangi dari total dari pokok atau nominal deposito yaitu sebesar 7.500 ditambahkan dengan total bunga sebesar 4.932, maka akan ditemukan total keseluruhan yaitu sebesar Rp7.504.932. Bunga deposito BTN itu pada umumnya dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang disepakati di awal, baik dibayarkan pada saat jatuh tempo maupun secara berkala melalui pemindah bukuan rekening nasabah. Pencairan dana tanpa penalti hanya dapat dilakukan pada saat deposito telah mencapai jatuh tempo. Sedangkan pencairan dana sebelum jatuh tempo akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan bank. Proses pencairan deposito BTN itu dapat dilakukan dengan mudah. Deposito yang dibuat melalui aplikasi BTN Mobile atau yang biasa dikenal sebagai e-deposito itu dapat dicairkan secara mandiri oleh nasabah langsung melalui aplikasi BTN Mobile. Sementara itu, untuk deposito yang menggunakan biliet fisik atau yang pembukaannya dilakukan melalui customer service di kantor cabang, itu proses pencairannya wajib dilakukan dengan datang langsung ke Bank BTN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memulai proses pencairan e-deposito, nasabah terlebih dahulu membuka aplikasi BTN Mobile dan melakukan login dengan memasukkan ID serta kata sandi. Penting untuk memastikan bahwa ID dan kata sandi yang dimasukkan itu sudah benar, karena apabila terjadi kesalahan sebanyak 3 kali berturut-turut, akun akan terblokir secara otomatis oleh sistem demi keamanan. Setelah berhasil masuk ke aplikasi BTN Mobile, pada halaman utama nasabah dapat memilih menu rekening yang berada di bagian kanan bawah layar. Selanjutnya, pada halaman rekening, bagian paling atas akan menampilkan jenis tabungan. Kemudian nasabah dapat melakukan scroll ke bawah hingga menemukan menu deposito dan pinjaman. Setelah itu, nasabah memilih menu deposito dan menentukan deposito yang ingin dicairkan. Pada tahap ini, nasabah perlu memastikan apakah deposito tersebut sudah jatuh tempo atau belum. Apabila deposito telah jatuh tempo, pencairan dapat dilakukan tanpa penalti. Namun, jika deposito dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan penalti sebesar 0,5% dari total pokok deposito. Sebagai contoh, apabila deposito masih memiliki sisa waktu hingga tanggal jatuh tempo tertentu, sistem akan tetap memperbolehkan pencairan namun dengan konsekuensi pengenaan penalti sesuai ketentuan tadi. Informasi mengenai deposito yang dipilih akan ditampilkan secara lengkap, mulai dari jangka waktu penempatan, suku bunga yang berlaku, hingga status perpanjangan otomatis atau automatic rollover. Untuk pencairan dana, baik pokok maupun bunga deposito akan secara otomatis ditransfer ke rekening utama yang digunakan pada saat pembentukan deposito di awal. Artinya, jika deposito dibentuk dari rekening tertentu, maka pencairannya juga wajib kembali ke rekening tersebut dan tidak dapat dialihkan ke rekening lain. Setelah memastikan data deposito sesuai, nasabah dapat melakukan scroll ke bawah dan memilih menu pencairan e-deposito. Apabila pencairan dilakukan sebelum jatuh tempo, sistem akan menampilkan peringatan konfirmasi untuk memastikan bahwa nasabah memahami adanya biaya penalti akibat pencairan yang lebih awal tadi. Jika nasabah menyetujui, maka proses dapat dilanjutkan.
Pada halaman berikutnya, sistem akan menampilkan rincian pencairan secara detail, mulai dari jumlah pokok deposito, tanggal pembukuan, tanggal jatuh tempo, jenis dan jangka waktu deposito, suku bunga yang diterapkan, tujuan pencairan pokok dan bunga deposito, serta tipe produk apakah menggunakan perpanjangan otomatis atau tidak. Selain itu, besaran penalti yang dikenakan yaitu 0,5% tadi dari total pokok deposito juga akan ditampilkan secara transparan beserta estimasi dana bersih yang akan diterima oleh nasabah. Setelah seluruh informasi dipastikan telah sesuai, nasabah dapat melanjutkan proses dengan menekan tombol lanjut dan memasukkan PIN transaksi 6 digit. Dengan demikian, proses pencairan e-deposito dinyatakan selesai dan dana akan masuk ke rekening sumber sesuai sistem. Demikian penjelasan mengenai proses pencairan deposito melalui aplikasi BTN Mobile. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman bagi nasabah. Sementara itu, jangan lupa ya, untuk deposito yang menggunakan bilet fisik atau dibuka melalui kantor cabang, itu pencairannya harus dilakukan secara langsung di kantor cabang BTN dengan membawa dokumen yang diperlukan. Dengan prosedur yang jelas dan sistem yang aman, deposito BTN dapat menjadi pilihan tepat bagi nasabah yang menginginkan simpanan berjangka yang aman, terencana, dan juga memberikan hasil yang stabil. Baik, demikian pemaparan, penjelasan, dan juga gambaran oleh kelompok 8 mengenai administrasi deposito pada Bank BTN atau Bank Tabungan Negara. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi rekan-rekan sekalian. Apabila mana terdapat ucapan atau penjelasan yang kurang sesuai, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.